Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube pribadi saya. Di video kali ini kita masih melanjutkan mengenai form ya, form menggunakan PHP. Di video sebelumnya kan kita sudah bahas tentang bikin form sederhana ya, menggunakan HTML tapi kita implementasi di file PHP. Nah, di video sebelumnya kita sudah bikin ada input, ada form, ada inputnya adalah nama lengkap, usia, terus ada kita tambahkan satu parameter namanya form submit dengan value 1 dan kita tambahkan button ya. Dan kalau kita running di browser jadinya seperti ini kurang lebih ya. Nah, cuman ini belum bisa diproses datanya karena masih hanya berupa HTML. Oke, kalau PHP di sini fungsinya adalah untuk memproses datanya. Nah, sekarang kita mau coba untuk buat fungsi logic PHP-nya, gitu ya. Kita masih menggunakan form yang sama ya, menggunakan form index form.php. Kalau saya namanya index form.php. Nah, jadi file PHP yang untuk memproses data ini itu akan kita simpan di file yang sama ya. Sehingga nanti kita akan modifikasi sedikit kode HTML yang ada di file PHP ini. Oke. Nah, yang pertama saya di bawah body ini akan buka dulu tag, buka dulu pembuka PHP ya. Seperti ini. Oke. Nah, di sini kita kan ada parameter teman-teman ya. Ada parameter form submit. Jadi ini fungsi logiknya kira-kira begini. Pada saat kita klik submit, form submit itu value satunya tuh langsung terkirim ke logic PHP-nya. Nah, kalau misalkan itu disubmit, berarti datanya akan diproses atau datanya sudah diproses. Tapi kalau misalkan belum disubmit, ya berarti dia tidak memproses apapun, gitu. Nah, maka di sini saya akan membuat percabangan dulu kondisinya, kondisional gitu ya, menggunakan if. Nah, seperti ini. Oke, saya dalam kurung. Nah, di sini saya menggunakan isSet, teman-teman. IsSet. Nah, isSet ini untuk cek apabila value dari name form submit ini 1, maka kita harus memproses. Ya. Nah, di sini kita akan tulis nama metodenya dulu. Jadi nama metodenya ini di awal ini akan saya kenalkan itu ada get, ada post, teman-teman ya. Nah, kalau yang post ini seperti ini kurang penulisannya. Post. Nah, ini ya. Nah, kalau post ini jadi pada saat kita ngeklik submit ya, pada saat kita ngeklik submit ini di bagian form, datanya itu tidak akan muncul di bagian URL sini. Jadi terhide gitu loh. Kalau metodenya post. Tapi kalau metodenya get, ya kita pakai get, tulisannya begini. Sorry. Nah, get seperti ini, maka nanti pada saat disubmit, itu datanya tuh muncul di sini, nama lengkapnya siapa, usianya apa. Nah, kalau untuk form, saya sarankan menggunakan post saja, lebih aman. Jadi, mungkin ini form sederhana yang mungkin tidak ada data sensitif ya, tapi kalau misalkan datanya sudah melibatkan data diri lebih lanjut, kayak misalkan nomor telepon, password, kayak gitu. Nah, kalau menggunakan get, nanti datanya muncul semua pada saat diklik submit itu di bagian URL ini. Dan ini rentan sekali datanya bisa keambil dengan cara di copy aja URL-nya. Gitu. Makanya kita akan menggunakan post saja ya. Oke, ini menggunakan post seperti ini. Ya, lalu kita pakai tanda kurung siku. Nah, di sini kan saya mau ngecek parameter dia memproses formnya itu apa, yaitu berdasarkan si form submit ini. Nah, maka dalam taruh kurung siku itu kita tulis form underscore submitted. Ya, penulisan besar kecilnya harus diperhatikan juga ya, karena ini sangat sensitif. Ya, oke, kita lanjutkan. Di sini kita kasih titik 2. Ini baru if kondisi yang pertama teman-teman ya. Nah, terus kita tutup dulu. Nah, seperti ini. Ya. Oke, di sini kita akan masukkan kondisi. Jadi dari form HTML ini kita akan tambahkan pengkondisian dan menggunakan PHP. Ya. Nah, sekarang selanjutnya kalau misalkan itu ke submit, maka saya mau ngeprint nih. Kalau misalkan kayak kita kalau misalkan sudah isi data ya,
nama lengkap, terus usia. Nanti pada saat submit itu kan biasanya muncul kayak teks terima kasih Anda sudah melakukan pengisian data kan gitu-gitu ya. Nah, kita akan buat seperti itu juga skenario-nya. Maka di sini akan saya lanjutkan. Di sini saya akan bikin heading 2 misalkan ya untuk ucapan terima kasihnya. Terima kasih gitu ya. Nah, terus di sini saya mau implementasikan juga manggil namanya siapa. Jadi nanti kalau misalkan di form ini user masukin nama Budi, berarti nanti tulisannya terima kasih Budi gitu. Nah, maka di terima kasih ini saya kasih spasi, terus saya buka lagi PHP-nya gini ya, terus saya ketik echo seperti ini, terus menggunakan post lagi, menggunakan perintah post lagi. Nah, perintah post ini berarti untuk mengambil value-nya, value nama ya. Nah, value nama ini name-nya adalah nama. Berarti di sini kita tulis nama. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kita kasih titik koma ya. Kita kasih titik koma setelah ini, titik koma terus tutup PHP-nya. Seperti ini. Oke. Nah, ya, dari sini mudah-mudahan bisa diikuti dan dipahami. Terus saya kasih info sedikit lagi deh, paragraf misalkan ya. Misalkan Anda telah melakukan pengisian data. Nah, jadi maksudnya nanti terima kasih namanya siapa, di bawahnya Anda telah melakukan pengisian data. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan membuat PHP lagi untuk misalkan kita mau ngeprint nih data yang dia inputkan itu apa aja, nama lengkapnya siapa, usianya berapa gitu ya. Nah, misalkan di sini saya akan bikin lagi PHP seperti ini, terus saya ketik lagi echo ya. Menggunakan post lagi, saya panggil post. Seperti ini, dalam kurung saya mau panggil namanya. Oke, terus setelah itu saya kasih titik. Nah, ini maksudnya untuk menampilkan saja gitu. Saya mau gabungkan nih dua penginputannya dimunculkan dalam satu kalimat yang sama gitu. Nah, ini terus ketik lagi, terus kita panggil lagi nih si usianya. Ini usia. Oke, seperti itu ya. Setelah itu kita tutup pakai titik koma lagi, terus tutup PHP-nya. Oke, seperti ini. Nah, atau kita gabung saja ya. Kita gabung saja paragraf ini dengan di bawah ini. Berarti tag-nya adalah penutup paragrafnya, kita pindahkan yang P ini jadi di bagian bawah. Nah, seperti ini. Jadi nanti tulisannya terima kasih, namanya siapa, Anda telah melakukan pengisian data, nah datanya apa, nama siapa, itu apa, gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Sampai sini kita coba lanjutkan lagi sedikit lagi nih. Di sini kita sudah buat ya, kalau misalkan dia disubmit, maka munculnya adalah teks terima kasih. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kondisinya dia belum ke submit. Nah, kalau belum ke submit berarti kita harus bikin kondisi lagi nih. Maka di sini kita buka lagi PHP ya. Else. Oke. Else-nya apa? Titik 2, lalu jangan lupa kasih penutup PHP-nya. Nah, else-nya berarti kalau misalkan kita di submit, ini kan kondisi pertama nih. Kalau misalkan ini di submit berarti munculnya konten ini. Tapi kalau misalkan tidak di submit, berarti dia kan belum ngisi data apapun. Berarti yang dimunculkannya itu adalah si formnya. Nah, maksudnya ini nih yang di bawah ini. Nah, maka ini yang menjadi kondisi apabila formnya belum disubmit. Artinya menampilkan form itu. Gitu. Nah, di sini kan kita ada tag form ya teman-teman ya. Nah, di sini kita harus isi action. Nah, kita isi action. Nah, di sini kita kasih sama dengan. Nah, terus di sini kita panggil. Ya, kita panggil itu adalah file
bukan file PHP, tapi kondisi atau lokasi dari file PHP yang memproses form ini itu di mana. Nah, ini kan kebetulan kita menggunakan file yang sama sebetulnya, ya kan? Menggunakan file indexform.php. Maka di sini kita tulis indexform.php. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan file PHP yang terpisah, ya dipisahin, ya maka nama ini sesuaikan aja dengan lokasi di mana file PHP yang isinya adalah memproses data form ini, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sudah kita panggil form action-nya ke halaman mana, terus di sini kita kasih metode, ya. Nah, metode tadi kita bisa menggunakan dua, get atau post. Ya, kita di sini menggunakan post saja, ya, seperti ini. Nah, ini udah selesai nih teman-teman. Untuk menghubungkan atau memberikan keterangan di form ini, ya. Form ini tuh kalau misalkan ke submit, dia akan mengarah aksinya itu diproses di mana gitu, yaitu mengarah ke indexform.php karena kita menggunakan file yang sama, gitu ya. Oke, nah di sini kita tadi kan kita pakai if ya, nah maka kita harus tutup lagi if-nya. Ini kan tadi kita baru if dan else, nah ini kita tutup, harus kita tutup dengan cara ya kita buka lagi PHP-nya, terus ini kita ketik and if, ya. Terus titik 2 kita tutup PHP-nya lagi. Nah, seperti ini. Oke, sorry ini harusnya titik koma. Titik koma. Oke, kita. Nah, ini udah selesai teman-teman ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat pakai Visual Studio Code, nah dia kalau misalkan error nih kayak tadi saya harusnya titik koma jadi titik 2. Nah, ini kan ada error merah ya. Nah, dia langsung kasih tahu bahwa line itu error, salah gitu. Nah, kalau sudah tidak ada, maka seharusnya ini sudah berfungsi, teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba untuk membuat datanya atau menguji datanya, gitu ya. Kita jangan lupa simpan dulu, terus kita coba buka browser, terus kita refresh. Kita refresh ya. Oke, ini sudah terrefresh. Nah, sekarang saya mau masukin nama lengkap. Misalkan nama lengkap saya, usia misalkan 24, ya. Sekarang kita submit. Nah, berhasil teman-teman. Anda telah melakukan pengisian data, nama saya siapa, usianya 24. Oke, sampai sini berarti kita sudah berhasil memproses form sederhana ini. Gitu ya. Nah, itulah fungsi dari PHP. PHP itu adalah memproses data, teman-teman. Oke, kalau tadi sebelumnya kita hanya punya form saja, kalau klik submit tidak ada action apapun, sekarang kita sudah punya sudah punya pemprosesnya yaitu PHP gitu. Nah, ini kalau misalkan tidak diisi formnya, dia munculnya seperti ini, terima kasih, kan jadi kosong ya, karena kan namanya itu kan tidak terisi. Nah, kita bisa melakukan improvisasi di sini teman-teman. Di bagian inputnya bisa kita sesuaikan. Kita kan sudah belajar tentang input bahwa kita bisa menggunakan required ya seperti ini. Nah, untuk memberikan keterangan bahwa input tersebut wajib diisi. Seperti ini. Kita coba refresh. Ya, kalau kita submit, nah dia langsung muncul kayak gini. Artinya ya selama salah satunya input ini ada yang kosong atau kosong dua-duanya, maka tidak bisa disubmit, tidak bisa diproses. Ya. Tapi kalau misalkan sudah terisi, nah kita klik submit, ya dia muncul. Terima kasih, namanya siapa? Anda telah melakukan pengisian data pertamanya nama yang kami ini, usianya adalah ini, teman-teman. Oke. Seperti ini untuk implementasi form menggunakan HTML dan PHP. Pembahasan kita akan semakin menarik teman-teman terkait PHP karena di saat contoh ini kan saya hanya mencontohkan tentang bagaimana bikin form menggunakan HTML dan diproses sama PHP. Tapi datanya ini kita nggak simpan datanya, masih kita simpan di sementara aja. Jadi kalau misalkan di refresh datanya hilang. Nah nanti
di playlist dan materi yang akan datang, saya akan membahas kembali lebih lanjut tentang PHP dan HTML menggunakan form juga, tapi datanya akan diimplementasikan atau disimpan di database, teman-teman. Nah, maka dari itu, teman-teman pastikan localhost XAMPP-nya ini sudah terinstall dan sudah berjalan dengan baik, biar nanti pada saat kita masuk ke materi database, ya masuk ke bagian PHP admin itu bisa diakses, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang database itu apa, bagaimana cara mendesain database, bikin kolomnya, dan bagaimana mengimplementasikan dan integrasikan PHP dengan database. Database yang kita gunakan adalah database MySQL atau MySQL. Oke, nah mungkin ini spoiler sedikit, tampilan database itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada beberapa contoh database. Jadi kalau misalnya kita bikin database bisa klik dari sini. Dan database ini isinya sebetulnya berupa tabel kayak Excel, tapi dia bisa mencakup menampung data yang sangat besar. Dan pastinya fiturnya lebih dari hanya sekedar menampilkan data. Oke, materi tersebut akan kita bahas di playlist dan materi pertemuan yang akan datang. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman bisa memahami. Silakan eksplor terus ya pengetahuan teman-teman tentang PHP dan bahasa yang lain yang sudah kita bahas, HTML, CSS, dan JavaScript, biar kalian makin jago, makin paham dengan pemrograman website. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di materi dan video berikutnya.